Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mereview satu buah novel yang berjudul tentang Switch Personality karangan dari Dwi Berliana. Tonton video kami sampai habis ya guys. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai identitas buku Switch Personality. Nah, buku Switch Personality ini dikarang oleh Dwi Berliana, adalah seorang penulis berbakat yang telah menulis beberapa novel termasuk Switch Personality. Novel ini termasuk ke dalam genre fiksi yang secara khusus berfokus pada kehidupan karakter dengan gangguan kepribadian ganda. Adapun buku ini berukuran 13 x 19 cm dan memiliki 360 halaman. Nah, adapun pemeran dalam buku Switch Personality ini yaitu yang pertama Abintara, Zeus Danadiaksa, dan juga ayahnya, dan juga seorang gadis yang bernama Arunika. Oke baik, sinopsis singkat daripada buku Switch Personality ini. Sesuai namanya, Abintara diharapkan kelak bisa menjadi bintara Polri oleh sang ayah. Pintar dalam hal akademik dan non-akademik, serta didikan keras sejak kecil yang ditanamkan oleh seorang ayahnya. Tak lantas membuat Abin bisa dengan mudah merealisasikan keinginan ayahnya itu. Tekanan dan trauma pada masa kecil membuat alam bawah sadar Abin membentuk pertahanan diri, sehingga lahirlah kepribadiannya yang lain, yaitu bengis dan tidak segan menyakiti orang lain. Suatu hari, ada sebuah peristiwa berdarah yang melibatkan Abin dalam kejadian tersebut dan menjadikan Abin menjadi status tersangka. Hilang sudahlah kesempatan Abin untuk menjadi anggota Polri. Nah, kemudian pertemuan Abin dengan Arunika, seorang gadis yang menjadi awal mula dia mengetahui tentang dissociation identity disorder atau kepribadian ganda yang diidapnya. Abin pun mulai merunut hal-hal yang sudah dilakukan oleh kepribadian yang lainnya. Abin sadar sudah banyak orang yang tersakiti, termasuk gadis yang dia cintai yang bernama Arunika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa cara yang dapat diperkirakan bagaimana karakter utama dalam mengatasi kepribadian gandanya. Yang pertama itu ada Abintara mengalami konsekuensi dari peristiwa berdarah yang menyebabkan tersangka. Selain menghadapi konsekuensi peristiwa berdarah, Abintara juga berjuang untuk melindungi orang-orang terdekatnya, termasuk gadis yang dicintainya, Arunika. Novel ini mengangkat isu kesehatan mental dan hubungan keluarga, serta dikemas dan genre romance dengan sentuhan komedi khas remaja. Dalam novel ini juga, Abintara diharapkan kelak bisa menjadi seorang bintara Polri oleh ayahnya. Tetapi dia memiliki lika-liku kehidupan yang menarik. Seorang pemuda yang memiliki kepribadian ganda, Abintara menghadapi konsekuensi berdarah yang membuatnya menjadi tersangka. Padahal bukan dia yang melakukannya, tapi dia yang dibuat menjadi tersangka. Jadi, dalam cerita novel inilah mengkaji konsep peralihan identitas di tempat yang dapat menjadi aspek misterius dan menantang dari DID. Novel ini mengeksplorasi pemicu yang dapat menyebabkan perubahan kepribadian secara tiba-tiba. Dan Abintara mengalami kepribadian ganda yang dapat berubah secara tiba-tiba dan berusaha untuk mengkontrolnya untuk menolong orang di sekitarnya. Nah, di dalam novel ini, Abid merasa bahwa tidak ada satu orang pun yang menghargai dirinya, terutama keluarganya, terkecuali ibunya, yaitu Susi. Itu terbukti saat sang ayah memerintahkan Abin
melakukan push up, pull up, memakan telur rebus, serta minum jus yang tidak ia sukai, dan juga menyuruh Abin untuk menjadi Polri. Nah, ternyata kakek, nenek, serta bibinya juga mendukung perilaku ayahnya yang selalu memaksa Abin melakukan hal-hal yang tidak disukainya, seperti memakan telur rebus, meminum jus yang tidak disukai, melakukan push up, pull up, serta berenang secara berlebihan, dan memaksa Abin masuk ke dalam Polri. Kemudian Abin sangat membenci sikap semua keluarganya. Keadaan itu juga yang menciptakan diri kedua dari seorang Abin. Diri kedua yang sama sekali tidak percaya orang lain dan memandang orang lain sebagai rival yang perlu dilenyapkan. Orang yang tidak bisa menghargai orang lain adalah sampah. Alter ego Abin atau kepribadian ganda Abin bisa bersikap kejam dan dingin karena bayangan bibinya. Dulu, bibinya adalah salah satu orang yang mendukung ayahnya bersikap semena-mena terhadap Abin. Bibinya adalah sang bibi terlalu ikut campur ke arah negatif. Maksudnya, jika ayahnya Abin menyuruh Abin push up 10 kali, maka bibinya akan menyuruh Abin atau memprovokasi ayah Abin untuk melakukan push up 150 kali. Begitu juga Abin pernah disuruh untuk berenang di dalam danau buatan yang airnya keruh. Alasan bibinya memprovokasi ayah Abin karena bibi Abin tidak menyukai ibunya, yaitu Susi. Karena ibunya, yaitu Susi, dianggap telah merebut perhatian ayah Abin dan keluarganya. Nah, dari kebiadaban bibinya itulah yang membuat Abin membentuk persepsi bawah sadar mengenai sosok perempuan. Nah, maksudnya yaitu alter ego atau kepribadian gandanya Abin tidak menyukai perempuan. Jadi yang men-trigger alter ego Abin itu saat dirinya merasa terancam dan orang di sekitarnya juga terancam. Jadi dia bakal kepribadian ganda dia itu akan muncul. Di situ alter ego dia itu bakal muncul, di mana dia akan bisa menyakiti orang di sekitar dia yang ingin menyakiti dia atau menyakiti orang di sekitar dia. Lalu di dalam buku ini juga diceritakan bahwa Abin itu kan terkena perang berdarah seperti itulah, yang sehingga membuat dia tidak jadi untuk masuk Bintara. Itu dikarenakan ketika teman-teman dekat dia atau geng dia disakiti dengan geng yang lain, dan di situ saat dia ingin melakukan perlawanan, di situ alter ego dianya yang timbul, kepribadian ganda dia yang timbul. Disitulah dia melakukan perlawanan sehingga dia membunuh, padahal dia itu berpikir untuk melakukan pembelaan terhadap orang yang dia sayang atau orang yang di sekitarnya. Tetapi jadi karena mereka tidak tahu bahwa itu untuk pembelaan yang benar, jadi dia tertuduh atas perang berdarah. Disitulah dia jadi tidak bisa melanjutkan pesan atau keinginan ayahnya, dia ingin menjadi polisi. Nah, jadi DID atau kepribadian ganda adalah kondisi ketika seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian di dalam satu tubuh. Nah, biasanya kondisi ini umumnya disebabkan oleh pengalaman traumatis yang terjadi berulang di masa anak-anak. Pengalaman traumatis tersebut bisa berupa seperti kekerasan emosional dalam bentuk verbal atau fisik, pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, pola asuh orang tua yang membuat anak merasa takut, serta penculikan atau penyiksaan. Nah, gejala dari kepribadian ganda ini yang pertama ada dia memiliki dua atau lebih kepribadian dalam satu tubuh. Terus yang kedua ada menderita amnesia. Saat alter ego atau kepribadian gandanya mengambil alih kesadaran, penderita akan menjadi pribadi lain dengan nama, usia, jenis kelamin, bahkan sifat yang berbeda. Meski jarang terjadi,
Penderita kepribadian ganda juga bisa merasa jika dirinya adalah seekor hewan. Selama kesadarannya diambil alih oleh alter egonya atau kepribadian keduanya, penderita kepribadian ganda juga akan mengalami perubahan perilaku. Mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak menjadi kebiasaannya sehari-hari. Penderita juga bisa lupa pada kejadian yang baru saja berlangsung, informasi penting yang sangat mendasar, atau kemampuan yang ia miliki saat alter ego mengambil alih. Sebagai contohnya yaitu penderita bisa lupa bagaimana cara menggunakan komputer meskipun sebenarnya dia adalah seorang ahli komputer. Gejala amnesia ini juga bisa terlihat ketika penderita tidak mengingat alasannya berada di suatu tempat atau penyebab suatu benda berada di tempat tertentu. Selain itu, penderita sering tidak mengingat sesuatu yang pernah diucapkan atau dilakukannya. Selain psikoterapi dan hipnoterapi, dokter juga bisa memberikan obat antidepresan, antipsikotik, penenang untuk mengatasi gejala gangguan mental lain. Kemudian ada pencegahan kepribadian ganda, yaitu dengan menghindari tindakan atau situasi yang dapat meningkatkan resiko anak menderita gangguan ini, seperti pelecehan, penganiayaan, serta penelantaran. Selain dari yang telah saya jelaskan tadi, gejala lain dari kepribadian ganda atau DID tadi ada berupa gangguan kecemasan, depresi, delusi, linglung, penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman beralkohol, hilang ingatan, perilaku menyakiti diri sendiri, serta percobaan bunuh diri. Nah, kemudian cara mendiagnosis kepribadian ganda yang dialami itu biasanya dengan melakukan pemeriksaan ke psikiater atau psikolog. Nah, jadi setelah melakukan diagnosis, dokter akan memastikan diagnosis tersebut berdasarkan kriteria DSM-5. Kemudian pasien juga akan dianjurkan untuk melakukan tes darah, pemindaian dengan foto ronsen, CT scan, atau MRI untuk menyingkirkan kemungkinan gejala yang dialami pasien. Kemudian ada pengobatan kepribadian ganda. Nah, jadi pengobatan dari kepribadian ganda ini dengan cara melalui psikoterapi, di mana si penderitanya ini diajarkan untuk memahami kondisi yang ia alami sehingga ia bisa menghadapi dan mengatasi kondisi tersebut. Selain itu ada juga hipnoterapi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku yang tidak normal dan membuat psikoterapi lebih efektif. Jadi DID atau kepribadian ganda ini memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu gangguan identitas disosiatif, yaitu jenis ini merupakan bentuk pertama dari kepribadian ganda dan dikaitkan dengan pengalaman traumatis di masa anak-anak. Yang kedua ada gangguan depersonalisasi derealisasi. Terjadi saat seseorang secara berulang kali merasa bahwa dirinya hidup di dalam mimpi. Gejalanya ini sering terjadi pada orang yang mengalami pengalaman traumatis dan mengakibatkan perasaan hidup yang menghambat. Yang ketiga yaitu alter ego. Alter ego adalah identitas yang muncul saat kesadaran diri diambil alih oleh alter ego lain. Selain itu, penderita kepribadian ganda juga mungkin merasa jika dirinya adalah seekor hewan saat kesadaran mereka diambil alih oleh alter ego. Kepribadian ganda umumnya merupakan respon traumatis tertentu, misalnya menceritakan seksual atau fisik selama masa anak-anak, peperangan, atau bencana. Gangguan kepribadian atau DID ini cenderung muncul sebagai cara melepaskan diri dari trauma. Jadi kepribadian ganda atau DID ini bisa dicegah dengan cara menghindari faktor pemicu atau pencetusnya tindakan atau situasi yang dapat meningkatkan resiko gangguan ini.
upaya lain yaitu dengan memberikan edukasi, terapi seni, dan melibatkan keluarga untuk memahami tanda-tanda perubahan kepribadian. Pencegahan juga melibatkan tidak melakukan kekerasan mental dan fisik terhadap anak-anak. Nah, keluarga serta lingkungan juga berpengaruh pada terjadinya DID atau kepribadian ganda. Jika orang tua terlalu mengekang atau terlalu membatasi pergaulan anak serta menuntut anak terlalu jauh, akan menimbulkan kepribadian ganda pada anak tersebut. Jadi hubungan dengan psikologi abnormal dalam novel ini yaitu tentang kepribadian, di mana Abin memiliki dua atau lebih identitas dalam satu kepribadian, yaitu dia memiliki penyakit DID, yang dimana kalau penyebabnya itu dikarenakan susah mengontrol emosinya, terus dia memiliki trauma seperti yang dialami oleh Abi. Jadi cara mengatasinya kalau di dalam psikologi itu seperti datang ke psikolog dan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh psikolog. Kalau Abin dalam cara mengatasinya, dia seperti terapi tips dari psikolognya dan rutin dalam minum obat dari psikiater. Nah, setelah kita melihat daripada buku Switch Personality ini, maka dapat kita tarik pembelajaran bahwasanya seorang pendidikan dari sebuah keluarga yang sangat keras dapat berdampak buruk bagi seorang anak dan kepribadiannya di masa yang akan datang. Sekian review novel dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.